Marilah kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya karena video iya karena saya dengan surat yang mustaqim. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Mas Bafur. Apa sih? Coba, kok tidak? Ya, ayo. Anda Oh ya, tunjukkan ayat-ayat kauniyahnya, kemudian ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyahnya, karena di situ ada hubungannya. Ya, silakan. ya astronomi, pengertian astronomi yaitu astronomi merupakan cabang ilmu yang melibatkan pengamatan benda-benda langit. Jadi secara garis besar astronomi itu intinya membahas benda-benda langit. Entah itu nanti berkaitan dengan kosmologi atau teori yang nanti yang biasa kita kenal dengan Big Bang. Nah, dan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang mengenai dengan astronomi itu Ya, silakan. Misalnya dalam surat Al-Anbiya itu, ayat berapa itu? 30. Itu bicara tentang apa? Penciptaan langit dan bumi. Banyak ayat, ada 750 kalau kita bicara tentang fenomena alam. Sehingga kemudian sains dan teknologi alam itu sebenarnya tidak dipisahkan dengan Islam. Karena Al-Quran bicara tentang itu. Nah, Mas Gofur bicara tentang apa? Astronomi ya, kaitannya dengan ilmu astronomi. Silakan. ya astronomi. Nah ini di dalam surat As-Sad bahwasanya Al-Quran ini tidak lain dan hanyalah peringatan bagi semesta alam dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa wahyu lagi. Nah, Terus? Kemudian mengenai penciptaan besi-besi yang ada di angkasa itu dalam surat Al-Hadid ayat 25. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan juga Quran Al-Qaf ayat 9 itu, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Kemudian surat Al-Mulk ayat 5 bahwasanya mengatakan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ini kaitannya dulu sebelum ada Nabi Muhammad, dilahirkan ke muka bumi, ke dunia. Jadi setan kemudian jenisnya itu mereka bisa mengakses informasi yang ada di langit sehingga mereka terkadang membisikkannya kepada para dukun zaman dahulu. Nah, jadi apa-apa yang ada di langit itu bisa diakses oleh mereka. Mereka bebas keluar masuk ke langit. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian akses itu ditutup. Dan ketika mereka mau menguping atau mendengarkan informasi dari langit, maka dia akan dilempar oleh malaikat dengan bintang. Jadi seperti itu. Terus surat Al-Mulk lagi ayat 3 sampai 4 mengenai tentang itu. Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Jadi
Ini juga menggambarkan keadaan di langit sana, ya, atau antariksa. Dan juga ini ada lagi ayat Al-Baqarah. Ya. Bahkan pada zaman itu Allah menantang orang-orang yang mengingkari Al-Quran, bahwasanya ketika mereka ragu dengan adanya Al-Quran, lalu Allah menantang, dan jika kamu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa nusyada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ketika mereka masih ragu tentang penjelasan antariksa yang dijabarkan oleh Rasulullah melalui wahyu ilahi, itu Allah malah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang semisalnya. Tapi kenyataannya mereka tidak ada yang mampu. Itu. Dan mungkin itu sedikit saya gambarkan dulu, Pak. Jadi nanti kalau mau bertanya lebih anu lagi. Ya. Monggo. Baik. Itulah teman-teman sebenarnya antara perkembangan sains dan teknologi, antara Islam dan sains itu sebenarnya ada kaitannya. Sehingga kemudian ada ayat-ayat kauniyah tadi dan ada ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah itu adalah yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian ternyata para ilmuwan itu kemudian meneliti, mengamati, mengobservasi, dan semakin membuktikan kebenaran apa? Ayat-ayat kauliyah tadi itu. Sehingga sebenarnya ketika kita membahas integrasi Islam dan sains, itu sebenarnya tidak bisa dipertentangkan sebenarnya, karena ternyata apa yang disebut di dalam Al-Quran itu ternyata melampaui 14 abad yang lalu kan, setelah sains dan teknologi berkembang sekarang ini. Sehingga semakin menguatkan kebenaran Al-Quran. Ya. Dan masih banyak, jadi nanti tolong makalahnya dilengkapi Mas Gofur ya. Jadi ditunjukkan ayat-ayat kauliyahnya, kemudian bukti ayat-ayat kauniyahnya, sehingga semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya hari ini sudah siap 2 makalah karena kita pertemuannya adalah 6. Jadi mungkin minggu terakhir itu pertemuan, minggu besok itu kita ada 2 kali pertemuan lagi harusnya. Ini yang kelas sudah selesai, kelas 2C. Hari ini dan besok itu sudah pertemuan terakhir. Jadi kenapa saya sampaikan sejak awal, sehingga kemudian jenengan sudah mempersiapkan makalahnya, setidaknya sudah membaca. Sehingga kemudian kita bisa berdiskusi. Bisa jadi nanti ada makalah yang tidak tersampaikan, karena jenengan ngundur-ngundur, maka jenengan hanya mengumpulkan makalah saja. Maka bagi siapa yang berani tampil duluan, saya kasih apresiasi. Berarti Anda sudah mulai mempersiapkan. Karena sejak pertemuan pertama kita sudah sampaikan, sehingga kemudian jenengan bisa mempersiapkan. Apalagi kemarin 2 minggu. Kemarin kan tidak ada kuliah untuk mata kuliah saya, Sabtu Ahad kemarin. Baik, saya akan lanjutkan lagi, karena pemateri berikutnya ternyata juga belum siap. Sehingga kemudian ya, bagaimana hubungan Islam dan sains? Bagaimana hubungan Islam dan sains? Jadi Islam dan perkembangan teknologi. Jadi dalam Islam, baik pandangan manusia maupun teknologisnya sebenarnya tidak ada masalah ya, yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama kita lihat, Al-Quran selalu memerintahkan kita mendayagunakan akalnya semaksimal mungkin. Dan menyebut akal ya sebagai anugerah besar yang tidak patut disia-siakan. Di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Gofur, contoh-contoh ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah yang ada kaitannya dalam dunia astronomi. Jadi Islam dan tekno, yaitu ayat yang mendayagunakan, misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 8 itu.
Nah, itu juga mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka, berarti tentang diri kita ini manusia. Jadi ada ayat-ayat yang kauniyah, itu bisa berupa alam semesta, bisa berupa diri kita ini, bagaimana proses penciptaan manusia, juga bisa berupa alam kehidupan ini. Nah, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk Iqra juga. Nah, tadi ayat-ayat kauniyah itu ada banyak, kurang lebih ada 750 lebih di dalam Al-Qur'an. Sehingga kemudian itulah yang membuat daya dorong, daya guna akal manusia untuk menelitinya, mengamatinya. Bisa juga dalam surat Ali Imran itu ayat 191. Ya, yang itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, sekali lagi ini bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi ayat-ayat yang mendaya gunakan akal itu banyak sekali. Misalnya dalam Quran surat Al-Hasr ayat 21. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat tunduk terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Ya, menggunakan akal pikiran kita, mendaya gunakan akal. Maka kemudian sebenarnya antara Islam dan tekno, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah, itu ada hubungannya yang luar biasa. Nah, kita juga diperintahkan untuk mendaya gunakan pengamatan, pendengaran, penalaran, dan tanggung jawab atas semua apa yang ada di alam ini kalau kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini beberapa ayat yang harusnya dikaji lagi lebih dalam. Dan tadi sudah beberapa ayat diungkapkan oleh Mas Gofur ketika Mas Gofur bicara antara integrasi Islam dan sains dalam perspektif apa astronomi. Nah, ternyata banyak ayat-ayat tentang astronomi, penciptaan alam itu diungkap oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan sekarang dengan ketemunya sains dan teknologi ternyata semakin memperkuat kebenaran ayat-ayat qauliyah tadi itu. Kebenaran Al-Qur'an, kebenaran An-Nubuwah tadi itu. Jadi misalnya dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 13. Kemudian An-Nahl ayat 12. Kemudian sungai-sungai itu dapat dikendalikan, dapat dimanfaatkan potensinya. Itu ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 32. Kemudian bicara tentang kekayaan laut, makanan, ikan, sampai bahan perhiasan mutiara. Itu semuanya dapat dieksploitasi manusia. Itu disebut oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 14. Jauh sebelum ditemukan alat selam dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa narasi Al-Quran itu luar biasa. Jadi narasi Al-Quran itu berulang kali menyebut kemajuan budaya manusia dengan kemampuan teknologinya. Kalau Al-Quran sudah menyebut itu, artinya bahwa manusia akan mampu melakukan itu. Di 14 abad yang lalu, Allah sudah mengabarkan bahwa manusia dikasih oleh Allah kemampuan akal pikiran tadi itu. Maka narasi Al-Quran itu sekaligus menjadi mujizat yang luar biasa. Gunung-gunung dapat dikendalikan, burung-burung dapat dijinakan. Nah, tadi dikatakan besi, ya besi-besi dapat dilunakan, diproduksi dalam berbagai macam bentuk. Nah, asalnya besi itu dari mana? Ternyata dari langit. Ya, besi itu salah satu unsur di surga yang kemudian dijatuhkan oleh Allah ke bumi. Kemudian cairan baja merupakan bahan yang sangat potensial yang mampu manusia nanti membuat bendungan-bendungan raksasa. Jadi narasi Al-Quran itu sudah berulang kali menyebut kemajuan budaya manusia. Berulang kali menyebut kemajuan teknologinya. Itu artinya bahwa manusia itu mampu. Manusia akan dengan daya akal dan pikir. Hanya manusia mampu mengolah dunia. Mampu mengolah bumi. Sebaliknya manusia juga mampu merusak bumi itu. Maka dari ayat-ayat ini tadi, kita berharap nanti ketika umat Islam memahaminya, ketika dipahami sejak anak-anak, sejak kemudian PGMI, TK, SD, SMP, SMA, sehingga kemudian dia semakin semangat untuk belajar Islam, semakin semangat untuk belajar sains dan teknologi. Karena ternyata sains dan teknologi itu mampu memperkuat keimanan kita. Jadi masih banyak. Surat Saba ayat 10 itu juga. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 96. Nah, jadi bagaimana perkembangan teknologi. Yang keempat, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kemampuannya tadi.
Jadi narasi yang ketiga, Al-Quran mengatakan bahwa manusia akan memiliki kemampuan penguasaan teknologi, itu disebut berulang-ulang. Artinya dengan akal pikirannya manusia nanti akan bisa mengelola bumi. Nah, yang keempat, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia juga mempunyai kemampuan juga untuk merusak juga, menyimpang dari tujuan teknologi yang dikuasai. Jadi karena keserakahan, kemudian mengejar kekayaan alam sehingga kemudian merusak ekosistem, mencemari kesehatan, kelestarian lingkungan, dan Al-Qur'an melarang sikap-sikap yang semacam itu. Jadi ini kitab suci yang paling sempurna sehingga kemudian para ilmuwan barat mengatakan jelas bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan Muhammad. Pasti Al-Quran itu adalah kitab suci. Karena 14 abad yang lalu, apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang disebutkan Al-Quran, itu secara sains dan teknologi, alat dan sarananya belum ditemukan oleh manusia. Baru sekitar abad ke-20, abad ke-21. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam dan perkembangan teknologi itu kemudian tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian. Maka seharusnya bagaimana sikap Muslim terhadap perkembangan sains dan teknologi itu? Nah, nanti di sesi kedua bisa disampaikan presentasi makalah berikutnya. Pertama, dengan catat sikap Muslim terhadap perkembangan sains dan teknologi secara aksiologi. Pertama, resesif. Resesif itu kita harus menerimanya dengan bijak. Jadi kita bisa memilah mana yang tidak bertentangan dengan akidah Islam, yang itu bersifat netral, maka kita bisa menerimanya dengan bijak. Yang kedua dengan selektif. Jadi memilah sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kemudian digesif. Apa digesif itu? Diarahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Diarahkan untuk kebajikan. Jadi sikap kaum muslimin ketika menyikapi perkembangan dan teknologi ada 5 sikap tadi. Yang pertama resesif, ya, dia harus menerimanya dengan bijak. Dia memilah dan memilih. Yang kedua selektif, memilah sesuai dengan dasar Al-Quran dan hadis. Kemudian digesif, itu diarahkan untuk amal kebajikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat adaptif. Adaptif itu disesuaikan dengan jati diri seorang muslim. Kemudian transmitif, yaitu untuk apa? Dikembangkanlah teknologi tadi untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat manusia. Jadi ini harusnya yang sehingga kemudian paradigma baru tentang sains dan teknologi itu ada beberapa paradigma. Yang pertama, secara ontologi. Kalau kita bicara ilmu kan berarti ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Maka secara ontologi harusnya sains dan teknologi itu bahwa secara ontologi adalah untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilakukan melalui ayat-ayat apa? Qauliyah tadi dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu yaitu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu ontologinya. Ayat-ayat kauniyah itu adalah berupa sains dan teknologi, sesuatu yang ada di alam semesta ini, di dalam diri kita, alam semesta dan kehidupan ini. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Jadi ada ayat-ayat Allah yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersirat itu apa? Ayat-ayat kauniyah tadi, yang ada dalam diri kita. Proses penciptaan manusia, proses penciptaan alam semesta tadi, langit, bumi, dunia tumbuhan, hewan, itu ayat-ayat kauniyah. Kemudian kehidupan ini adalah ayat-ayat kauniyah. Kemudian ada ayat-ayat Allah yang tersurat, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ontologinya. Jadi ontologi, secara ontologi sains dan teknologi itu adalah sebenarnya dalam rangka memahami Allah Subhanahu wa taala. Dapat dilakukan dengan cara apa? Melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Jadi lebih dari 750 ayat Al-Qur'an itu yang membahas tentang fenomena-fenomena alam. Dan salah satunya tadi ada dibahas oleh Mas Abdul Ghafur. Itu yang bicara tentang astronomi. Nanti akan dibahas oleh teman-teman yang lainnya. Yang bicara tentang tumbuhan. Yang bicara tentang proses penciptaan janin manusia. Yang berbicara tentang gunung-gunung. Yang berbicara tentang dunia kedokteran dan kesehatan. Itu lebih dari 750 ayat Al-Quran membahas tentang fenomena alam ini. Ayat-ayat kauniyah. Inilah secara ontologis. Jadi secara ontologis sebenarnya sains dan teknologi itu tidak bertentangan dengan Islam. Maka justru memperkuat Al-Quran. Bahkan
menunjukkan, membuktikan kebenaran Al-Quran. Maka disitulah ada ayat-ayat kauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Sekarang bagaimana epistemologi sains dan teknologi? Maka di dalam Islam, pengembangan sains dan teknologi itu adalah memadukan pola berpikir. Ada 3 yang dikembangkan di dalam Islam. Yang pertama adalah burhani, ya. Kemudian yang kedua adalah bayani, ya. Pertama bayani, kemudian burhani, kemudian irfani. Nah, ini epistemologi teknologi dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan bayani itu? Jadi seorang saintis, seorang teknokrat muslim, itu harus menjadikan teks Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber inspirasi. Ini bayani. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh hanya dikaji secara literal, ya, tetapi juga sebagai kontekstualnya, bagaimana kemudian perkembangannya, kekiniannya. Jadi seorang saintis atau teknokrat muslim menjadikan teks Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber inspirasi. Di mana Al-Quran dan As-Sunnah tidak hanya dikaji secara literal, tetapi juga secara kontekstual, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka yang kedua adalah setelah bayani, burhani. Apa burhani itu? Pola berpikir burhani itu harus diterapkan di dalam pengembangan sains dan teknologi. Maka saintis dan teknokrat muslim harus membiasakan diri melakukan perenungan, pengamatan, melakukan verifikasi, eksplorasi, eksperimen tentang fenomena alam di sekitarnya. Jadi melakukan perenungan, pengamatan dari sumber yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tadi itu, kemudian dibahas secara bayani tadi itu, kemudian baik secara literal, tekstual ataupun kontekstual, kemudian dibuktikan dengan cara melakukan perenungan, melakukan pengamatan, ini sudah burhani, melakukan verifikasi, melakukan eksplorasi, kemudian eksperimen tentang fenomena-fenomena alam di sekitarnya. Sehingga kemudian tema-tema kajian dan sains teknologi itu akan dinamis, karena terkait dengan perkembangan alam sekitar. Itu yang disebut dengan burhani. Jadi burhani sudah melakukan pengamatan, eksperimen, verifikasi dari bayani tadi. Bayani tadi menggali ayat-ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual tadi. Kemudian irfani. Kalau irfani terkait dengan sikap, aspek esoterik, saintis, menyikapi satu fenomena. Jadi bahwa pengembangan sains tidak boleh untuk sains itu sendiri, namun ada misi menjadi khalifatullah di muka bumi, ya, yang selalu berdialog dengan Sang Kholik melalui pembacaan alam. Maka dengan demikian kajian sains dan teknologi tidak akan membawa kepada kerusakan alam. Jadi karena di sini irfani itu berarti ada bagaimana mensikapi fenomena alam itu yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Sehingga aksiologi, sains dan teknologi, jadi kalau kita bicara aksiologi itu berarti kita bicara gunanya, manfaatnya. Jadi kalau ilmu pengetahuan mesti ada ontologi, ada epistemologi, kemudian ada aksiologi. Kalau epistemologi itu cara prosedur untuk mendapatkan ilmu tadi, kalau ontologi itu sumbernya tadi, ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, kalau yang saya sebutkan sains dan teknologi tadi harusnya gitu. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan apa? Guna dan manfaat. Maka sains dan teknologi itu harus dapat satu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi harusnya ketika kita belajar sains dan teknologi, ketika dikaitkan dengan ontologi dan epistemologinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian guna sains dan teknologi itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan takwa. Yang kedua, sains dan teknologi itu harus bisa mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Kemudian menjaga kelestarian alam. Ini yang tidak dimiliki oleh Barat. Ketika dia menguasai itu, dia gunakan untuk menghancurkan manusia dan sebagainya, sehingga kerusakan lingkungan hidup terjadi. Maka inilah yang saya sebut ontologinya, epistemologinya, dan aksiologi sains dan teknologi, integrasi Islam dan sains itu. Baik teman-teman, waktunya tinggal 9 menit. Saya berharap nanti di sesi yang kedua, makalah berikutnya sudah siap. Sehingga kemudian kita bisa lanjutkan. Mbak siapa ini? Gilirannya Mbak Lulu sudah siap? Oke. Nah, nanti Mbak Lulu atau Mbak siapa itu? Rizfah ya. Di sesi yang kedua. Nah, nanti
seperti biasanya nanti disampaikan 10 menit, kemudian kita lanjutkan tanya jawab. Tadi saya awali dengan Mas Gofur karena tadi ada yang belum siap. Saya berharap sebenarnya sudah siap semua, sehingga kemudian kita semuanya bisa presentasi dan tidak hanya mengumpulkan makalah saja. Kalau masalah lulus jangan khawatir, semuanya lulus. Tapi kan masalahnya bagaimana Anda bisa menyerap ilmu dan bagaimana Anda bukan hanya sekedar lulus gitu. Baik, kita break dulu. Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu 8 menit. Saya berharap di sesi yang kedua nanti sudah siap itu Mbak Lulu Ilmaknunah atau Mbak siapa itu? Rizfaul Ulfa. Ya. Iya Pak. Nama Ayana, Pak. Pak. Mbak Ayana sudah siap? Oke, nama Ayana. Bukan Mbak Rizka itu, Pak. Mbak Nana. Mbak Nana. Oke, Mbak Nana sudah siap. Mbak Maknunah sudah siap? Halo, Mbak Maknunah. Tadi yang makalahnya di grup siapa? Iya, Pak. Mbak. Saya, Pak. Nana Ayana. Oh, Nana Ayana. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Saya berharap mahasiswa. Saya tanya Pak. Ya, silakan, Gofur. Tanya Pak. Ya. Coba dulu. Bapak mau tanya. Ya. Mau tanya gini, Pak. Kalau misal kan sains itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi yang saya tahu ada beberapa yang mungkin tidak sinkron dengan Al-Qur'an seperti kan ada pembelajaran manusia purba itu. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an bagaimana, Pak? Jadi ternyata teori evolusi itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka berarti bukan salah Al-Qur'annya, tetapi tentang teori sains dan itu. Karena ternyata dia belum bisa membuktikan. Jadi kalau misalnya tentang evolusi manusia, maka sebenarnya bantahnya gampang. Karena dalam Al-Quran, manusia itu bukan berasal dari kerak kan. Nah, justru di dalam ayat Al-Quran ada orang-orang Yahudi yang karena dia bandel, akhirnya kemudian ibadahnya hari Jumat, besok Sabtu sampai hari Minggu, akhirnya kemudian dia dikutuk oleh Allah jadi kerak. Nah, kalau kemudian dikatakan manusia itu berasal dari kerak, teori evolusi Darwin itu benar, harusnya kerak-kerak di kebun binatang itu sudah tidak ada, betul ya? Semuanya sudah jadi manusia, karena teori evolusinya kan harus begitu. Nah, dari situ Islam justru menjelaskan kesalahan teori evolusi. Jadi ketika misalnya sains dan teknologi itu ternyata salah, itu bukan berarti Qurannya salah. Artinya sains dan teknologi itu ada yang salah di dalam metodenya, sehingga kemudian Al-Quran lah yang kemudian mengkoreksinya. Karena kebenaran Al-Quran itu adalah kebenaran mukjizat yang diakui tidak hanya umat Islam, tetapi diakui oleh para orientalis, para ilmuwan Barat. Ketika mereka menemukan fenomena alam bertemunya dua air laut itu ya, yang kemudian tidak menyatu, dicari dindingnya juga tidak ada, tetapi air laut itu kemudian tidak bisa tercampur, itu setelah mereka melakukan penyelaman di kedalaman tertentu, terus kemudian dia bergeser sedikit, dia merasakan yang satu airnya kok tawar, enggak seasin, bergeser dia malah airnya kok asin sekali. Nah, ketika itu kemudian dia lakukan itu, kemudian pada saat seminar Islam dan seminar Sains dan Al-Quran, ternyata dijelaskan ayat surat Ar-Rahman. Nah, ketika dijelaskan surat Ar-Rahman itu, para ilmuwan Barat mengatakan ini jelas bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad. Kenapa? Karena 14 abad yang lalu belum ditemukan alat selam yang cukup canggih. Maka dia mengatakan pasti Al-Quran ini adalah kitab suci. Karena 14 abad yang lalu teknologinya belum ditemukan. Sehingga kemudian semakin memperkuat kebenaran Al-Quran ketika dijelaskan. Sama ketika dijelaskan tentang proses penciptaan janin itu. Ya, ada yang membahas tentang makalahnya di situ. Di situ ternyata teknologi kedokteran sekitar abad 20-21 setelah ditemukan ronsen, itu manusia baru tahu ternyata ada tahapan-tahapan penciptaan janin manusia dan itu persis dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebenarnya sains dan teknologi itu adalah ketika dipahami seperti yang saya jelaskan secara ontologisnya tadi, kemudian secara epistemologisnya, dan kemudian aksiologi, itu semakin memperkuat keimanan kita. Maka kata Profesor Komarudin Hidayat adalah Thorik al-Iman, sebenarnya jalan untuk menuju iman. Sehingga tidak boleh dipisahkan. Nah, sekarang ini dipisahkan. Maka sikap kita, kemarin sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, ada 5 sikap ya ketika memilah dan memilih sains dan teknologi. Ya, coba dibuka yang sudah saya kirim itu. Jadi
ada yang kemudian langsung kemudian menerimanya tadi, kemudian ada harus menolaknya. Jadi tidak semua sains dan teknologi itu bertentangan dengan Islam. Selama sains dan teknologi itu bersifat netral, tidak membahayakan akidah Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, apalagi Al-Quran, maka kalau bersifat netral, bersifat empiris, kemudian bersifat pengamatan yang ternyata itu kemudian itu bisa diterima oleh Islam. Nah, jadi kayak gitu. Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu ya, tentang keterpaduan apa. Coba dibuka lagi makalah apa tulisan saya yang sudah saya kirim ya. Baik, itu sementara teman-teman sekalian. Kita lanjut nanti pada break yang kedua, yang Mbak Nana Muayana sudah siap, sehingga kemudian diskusi kita makalahnya sudah presentasi. Hari ini targetnya 2. Ya. Nanti Mas Gofur disempurnakan lagi. Jadi Mas Gofur tadi saya tunjuk secara acak saja. Ternyata Mas Gofur sudah siap. Berarti Mas Gofur sudah baca makalahnya. Nah, nanti tinggal Mas Gofur melengkapi makalahnya dikirim ke email saya. Nanti saya kasih alamat emailnya, semuanya dikirim ke email. Kalau tidak salah di pertemuan yang pertama sudah saya sebutkan, harus semua makalah selain di grup harus dikirim ke email karena itu bahan untuk penilaian saya. Jadi teman-teman yang aktif bertanya, teman-teman yang kemudian nanti disebutkan, nanti tolong di absen disebutkan siapa pematerinya, yang siapa yang bertanya karena itu data buat saya untuk nilai Anda ya. Baik teman-teman, waktunya tinggal 2 menit. Kita akan lihat di grup WA lagi. Saya minta Mbak Nana Muayana dan timnya. Mbak Nana dengan siapa? Halo, Mbak Nana dengan siapa? Sama Pak Rizal, Pak. Oke, dengan Mas Rizal untuk mempersiapkan. Sudah hadir Mas Rizalnya ya? Baik, kita break dulu teman-teman sekalian. Ini pertemuan yang ketiga. Jadi kita ada hanya 6 kali pertemuan. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan betul. Jangan sampai nanti Anda hanya mengumpulkan makalah saja. Tidak apa-apa kalau hanya mengumpulkan makalah ya harus minimal nilai B sudah. Nah, tentu Anda tidak ingin dapat nilai B- atau B+, tapi Anda harus dapat nilai A+ atau A atau A-. Demikian, kita akan break. Coba lihat di WA, nanti akan link dan ID meetingnya akan saya sampaikan di WA. Siap-siap ya Mbak Nana dan Mas Rizal untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.